Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertanyaannya, apakah keadilan itu sudah diwujud nyatakan? Keadilan sosial ini apakah sudah dirasakan oleh rakyat Indonesia itu sendiri? Kalau belum, berarti perlu kembali dipertanyakan. Beberapa waktu ini kita mendengarkan berita yang sangat menyedihkan. Tragedi kemanusiaan yang begitu memilukan. Saya sebagai Ketua Umum Gaharu Nusantara Bersinar ingin menyampaikan hal ini kepada pemerintah Republik Indonesia. Kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Prabowo Subianto. Pak Presiden, saya sebagai Ketua Umum Gaharu Nusantara Bersinar, saya putra daerah, saya orang Tapanuli Utara, saya Fernando Siombing. Pak Presiden, saya mau sampaikan bahwa sebenarnya pemerintahan yang jujur atau pemerintah yang jujur sebenarnya adalah fondasi yang kuat bagi rakyat Indonesia menuju kehidupan yang sejahtera. Sebagaimana yang Pak Presiden dengung-dengungkan, sampaikan bahwa rakyat Indonesia harus sejahtera. Sama Pak, saya sebagai Ketua Umum Gaharu Nusantara Bersinar pun mengharapkan dan memimpikan akan hal itu. Rakyat Indonesia sejahtera. Semua rakyat Indonesia menikmati sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun tidak ada sekali lagi bangsa yang dapat berdiri tegak apabila pemimpinnya sibuk menutupi kesalahan-kesalahannya, sibuk menutupi dosa-dosanya, sibuk memutarbalikkan fakta, dan membiarkan rakyatnya sengsara, rakyatnya menderita, rakyatnya terkubur oleh lumpur, baik lumpur bencana maupun lumpur kebohongan. Kita tahu saat ini tragedi yang terjadi di Aceh, tragedi yang terjadi di Sumatera Utara, di Tapanuli Tengah, Sibolga, dan juga Sumatera Barat. Ini adalah bencana kemanusiaan. Alam saat ini sedang berteriak, alam sedang protes keras ketika ia dihancurkan oleh tangan-tangan serakah, tangan-tangan yang merampas yang sebenarnya bukan miliknya, merampas tanah, merampas pohon, menghancurkan hutan, membuat gunung gundul demi keuntungan perut mereka, demi keuntungan pribadi mereka. Namun yang paling menyakitkan adalah ketika suara rakyat disangkal oleh mereka yang seharusnya mereka itu melindungi rakyatnya. Hari ini kita mendengarkan statement yang sangat membuat sakit hati rakyat Indonesia. Ketika sebuah kementerian, sebut saja Kementerian Perhutanan, dengan entengnya, dengan gampangnya ia memberikan pernyataan bahwa apa? Bahwa kayu gelondongan yang memenuhi banjir di Sumatera Utara itu bukanlah hasil dari pembalakan liar. Ini cukup menggelikan sekali, seakan-akan kayu-kayu itu jatuh dari langit bersamaan dengan turunnya hujan. Itu bukan hanya pernyataan yang tidak masuk akal, tetapi juga tamparan keras. Bagi siapa? Bagi rakyat Indonesia, khususnya yang terdampak banjir dan juga longsor, yang sudah kehilangan keluarga, yang sudah kehilangan rumah mereka, yang sudah kehilangan harapan itu. Anak-anak yang seharusnya mereka bisa bertumbuh dengan baik, harus tertimbun tanah longsor, mati dengan sia-sia.
Apakah ini yang dikatakan dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Kebenaran tidak bisa dipoles. Alam tidak bisa diajak berbohong. Bukti-bukti itu terseret bersama dengan arus lebih jujur daripada kata-kata para pejabatnya yang mengatakan bahwa kayu itu bukan hasil, bukan karena pembalakan liar. Rakyatnya semakin miskin, pemerintahnya ngeri, ngeri sekali. Gak perlu dijelaskan lagi. Semua rakyat Indonesia sudah merasakannya. Ini saatnya suara rakyat didengarkan. Saatnya suara rakyat berdiri lebih tinggi dari gemuruh air bah. Ini saatnya setiap pulau demi pulau yang ada di Indonesia ini harus diselamatkan. Jangan sampai terjadi lagi seperti Sumatera Utara, Tapan di Tengah. Jangan lagi terjadi seperti yang saat ini di Aceh, Sumatera Barat. Sudah saatnya Indonesia sejahtera dengan tindakan-tindakan yang nyata, bukan dengan janji-janji. Bukan dengan pernyataan manis, bukan dengan orang-orang yang sampai saat ini masih membutuhkan validasi, pengakuan dari orang, pencitraan. Sekali lagi, saya Fernando Siombing, Ketua Umum Gaharu Nusantara Bersinar. Sebuah pergerakan yang terus berjuang untuk menyelamatkan generasi bangsa Indonesia dari bahaya penyalahgunaan narkoba, dari persoalan-persoalan perundungan, ketertinggalan pendidikan. Kami berdiri di tengah-tengah bangsa ini. Kami tidak akan tinggal diam. We never stop and we never give up. Kami tidak akan pernah berhenti dan kami tidak akan pernah menyerah. Salam kemanusiaan. Sampai kita bisa melihat Indonesia Emas 2045. Salam keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Rote. Merdeka!